Ia meletakkan Harry dengan badan telentang dan kemudian menghajarnya tepat di kepalanya dengan sebuah besi. Hai guys, balik lagi dengan aku di channel Indri Hanhan. Guys, ada banyak peristiwa penting di Indonesia sepanjang 2008. Mulai dari kematian diktator Orde Baru Soeharto hingga serangan kekerasan bermotif kebencian terhadap pawai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas. Nggak ketinggalan juga guys, tahun 2008 juga menjadi saksi bagaimana negara Indonesia digegerkan oleh kisah pembunuhan berantai yang melibatkan Ferry Idam Heriansyah alias Rian Jombang. Pada April 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rian. Menurut keterangan Majelis Hakim, Rian terbukti bersalah atas pembunuhan berantai dengan 11 korban. Kasus Rian Jombang ini adalah gambaran tentang cinta buta guys, tuntutan ekonomi, serta tercorengnya wajah kepolisian. Loh, kok bisa ya sampai mencoreng wajah kepolisian? Nanti kita akan bahas selain itu. Tapi kita akan membahas dulu nih latar belakang dan siapa sebenarnya Rian itu. Oke, langsung aja guys, kita bahas tentang kasus pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang udah aku sebutin tadi, nama pembunuh ini adalah Ferry Idam Heriansyah alias Rian Jombang. Ia lahir di Jombang pada 1 Februari tahun 1978. Rian ini adalah seorang anak bungsu dari 2 bersaudara guys. Namun kakaknya yaitu Mulia Wasis merupakan saudara satu ibu namun berbeda ayah. Sejak kecil Rian ini sebenarnya sudah jauh dari keluarganya dan lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren. Ayah Rian yaitu Ahmad Maskur merupakan petugas keamanan yang bekerja di sebuah pabrik swasta. Rian kecil ini dulunya dikenal sebagai murid yang cerdas. Namun sikap dan perilakunya mulai berubah ketika dia menginjak bangku SMP, di mana di masa itu dia lebih sering bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah perempuan. Rian juga aktif dengan berbagai kegiatan, khususnya terkait dengan kesenian yang identik dengan perempuan, termasuk menari dan juga berdandan guys. Namun demikian, dalam prestasi belajar, Rian tetap dikenal sebagai siswa yang cerdas. Dia bahkan dikenal oleh teman-temannya sebagai siswa yang pandai bergaul dan juga sangat cekatan. Nah, setelah Rian memasuki masa SMA, di mana kondisi mental yang kian labil membuatnya sangat susah nih untuk bergaul dengan teman-temannya. Hal itu juga terjadi ketika ia masuk ke sekolah favorit, yaitu SMA Negeri 1 Jombang. Kepribadian Rian sepertinya kurang diterima gitu guys oleh teman-temannya, sehingga hanya 1 bulan aja nih dia bersekolah di SMA Negeri 1 Jombang. Dia kemudian pindah nih ke sekolah SMA Kabo. Tapi di sekolah itu dia hanya bertahan 1 semester aja. Kemudian dia pindah lagi guys ke SMA Negeri 3. Dan hanya berselang sekitar 1 bulan aja nih yang akhirnya dia mencari sekolah lagi di Jakarta. Nah disinilah nih Rian mulai merasa diterima oleh kalangan homoseksual. Singkat cerita, di tahun 2008 Rian yang dikenal dengan perilaku menyimpangnya itu akhirnya menghebohkan media massa kala itu guys. Media massa kala itu dihebohkan dengan pembunuhan seorang laki-laki yang berusia 40 tahun yang ternyata adalah korban pertama Rian. Korban pertamanya yaitu Heru Santoso yang akhirnya diketahui merupakan gebetannya Rian guys. Heri sendiri merupakan manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Saat itu Heri datang ke apartemennya Rian dan melihat foto Noval di apartemen Rian. Nah ternyata si Noval itu ternyata merupakan seorang pacar dari si Rian ini guys. Heri yang melihat foto Noval juga tertarik dengan wajahnya Noval guys. Kemudian Heri meminta Rian untuk memperbolehkan Heri untuk tidur bersama Noval. Heri bahkan siap memberi uang demi melakukan hal tersebut guys. Ini agak gimana gitu ya guys. Nah setelah itu Rian merasa cemburu nih dengan kelakuan Heri saat itu. Rian yang menolak permintaan itu terus-menerus dirayu nih oleh Heri. Dan pada akhirnya mereka pun saling bertengkar guys. Namun tidak hanya sampai di situ, keduanya kemudian terlibat adu fisik guys. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Rian kemudian berlari nih ke arah dapur dan mengambil sebilah pisau. Dengan cepat dia menusukkan pisau tersebut tepat ke perutnya Heri guys. Dan sepertinya tepat mengenai ulu hatinya. Heri pun langsung tumbang nih bersimpah darah.
Tapi sebenarnya guys, di saat itu Harry itu ternyata masih hidup dalam keadaan bersimpah darah. Dalam keadaan seperti itu, Ryan kemudian menyeret Harry ke kamar mandi. Dia juga meletakkan Harry dengan badan terlentang dan kemudian menghajar kepalanya dengan sebuah besi. Gila, ini sadis banget guys. Harry pun akhirnya tewas dan untuk menutupi jejak pembunuhan itu, Ryan kemudian memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian, yaitu bagian lutut, paha, tangan, alat vital, dan juga leher. Potongan-potongan tubuh itu kemudian dipisahkan ke dalam tas dan juga ke dalam kantong plastik, sementara barang berharga semuanya diambil oleh Ryan. Ryan kemudian menaiki sebuah taksi untuk selanjutnya akan pergi ke Ragunan guys. Dan di sanalah dia membuang potongan tubuh Harry. Setelah melakukan aksi kejamnya itu, dia kemudian bertemu dengan pacarnya yaitu Noval dan mengaku nih kalau dia sudah membunuh Harry. Bukannya panik, mereka berdua malah berfoya-foya guys dengan hasil rampasan itu. Ini sih beneran psikopat nih dua-duanya. Selang beberapa hari, tim reserse Polda Metro Jaya menangkap Noval. Pasalnya Noval ini teridentifikasi menggunakan kartu ATM milik Harry dan wajahnya terekam oleh kamera ATM. Dari Noval kemudian polisi berhasil menciduk Ryan. Dalam proses penyidikan, Ryan mengaku telah membunuh Harry. Tapi anehnya, polisi ini mencium hal-hal yang di luar nalar guys. Karena Ryan ini cenderung ceria ketika berkata bahwa dia udah menghabisi nyawa Harry gitu. Bener aja tuh ternyata, Harry bukanlah korban dari Ryan yang pertama. Karena setelah didesak dengan berbagai macam cara, Ryan akhirnya mengaku nih dia telah menghabisi sekitar 10 orang di kampung halamannya guys di Jombang. Dan lebih sadisnya lagi, semua korban dikubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Pembunuhan di Jombang ini dilakukan Ryan dalam kurung waktu sekitar 2006 sampai tahun 2008. Berbeda dengan kasus Harry, aksi brutal Ryan Jombang ini didasari motif ekonomi. Walaupun ada beberapa kasus yang dilandasi dengan alasan yang lebih personal gitu ya guys. Nah, gimana tuh pola pembunuhan Ryan di Jombang? Apakah sama dengan pola pembunuhan Harry? Jadi ceritanya itu ketika Ryan bertemu dengan korban di suatu tempat dan mengajaknya ke rumah. Beberapa lama kemudian, entah siang atau dini hari gitu ya, barulah Ryan ini membantainya guys. Aksi ditutup dengan merampas barang-barang berharga milik korban serta mengubur mereka di halaman belakang. Mayoritas korban berhasil dibawa ke rumah Ryan karena terpikat dengan rayuannya guys. Bisa dikatakan kalau si Ryan ini emang jago banget ya buat ngerayu si korbannya. Terus guys, di luar motif ekonomi dan juga cemburu, aksi brutal si jagal dari Jombang ini juga didorong rasa trauma masa kecilnya guys, yang tidak bahagia. Sewaktu masih kanak-kanak, Ryan ini sering jadi korban kekerasan ibunya guys. Pengalaman itu membuatnya memendam kebencian terhadap sang ibu yang bertahan hingga dia dewasa guys. Dan akhirnya disalurkan lewat hasrat membunuh. Waduh, ini sih gila banget ya. Makanya guys, jangan suka mendem emosi ya, karena takutnya nanti malah jadi kayak Ryan gini nih. Terus nih guys, ada seorang psikolog yang bernama Yusti Probowati Rahayu. Dia ini juga memeriksa kondisi mentalnya Ryan guys. Dan Yusti ini mengatakan kalau sifat Ryan itu manipulatif. Dia ini suka bohong, agresif, dan tidak mudah ditebak guys. Dan apalagi kalau dia ingin sesuatu, dia ini tidak melihat dari sisi moralnya. Nah, seperti yang udah aku katakan di awal, kalau kasus Ryan ini sebenarnya juga mencoreng nama baik kepolisian. Kenapa tuh kira-kira? Jawabannya jelas karena pernah salah tangkap guys. Dan itu terjadi di korban Ryan yang bernama Aldo. Dalam kasus itu, polisi menciduk 3 tersangka, yaitu Imam Hambali alias Kemat, David Eko Prianto, dan Mamam Sugianto. Ketiganya adalah warga desa di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Mengutip laporan Gatra, ayah korban, Jalal, dan kakak korban yang bernama Agung Wibowo, meyakini bahwa mayat yang sudah rusak tersebut adalah Aldo guys. Mereka berpatokan pada bekas luka di kaki kanan akibat tersengat knalpot, gigi taringnya yang gingsul, dan kukunya yang panjang terawat. Nah, dari pihak kepolisian, keterangan dari pihak keluarganya Aldo ini ditelan mentah-mentah begitu aja guys. Dan kemudian polisi langsung menangkap Kemat, David, dan Maman dengan tuduhan bersekongkol untuk membunuh Aldo.
Nah, kalau kata polisi, mereka melakukan aksi keji itu lantaran Aldo tidak mau diajak kencan. Nah, kebetulan banget kan guys, Aldo dan Kemat itu sama-sama homoseksual. Kemungkinan inilah alasan yang kuat dari pihak kepolisian. Kejadian salah tangkap itu nggak sampai di situ aja loh guys, karena ketiganya disuruh mengakui kejahatan yang sebenarnya nggak mereka perbuat. Ditambah, mereka berkali-kali ditekan nih untuk mengakui perbuatan itu dengan cara dipukul sampai ditodong dengan sebilah pisau loh. Nah, akhirnya Kemat dan David ini divonis dengan hukuman 17 tahun penjara. Padahal mereka kan nggak salah sama sekali ya. Nah, kita mundur dulu ya guys. Setelah penangkapan Rian, disitulah dia mengakui nih semua perbuatannya, termasuk membunuh Aldo. Nah, hal inilah yang menjadi tamparan keras nih untuk pihak kepolisian yang sudah melakukan perbuatan sembrono. Nah, oke guys, itu tadi beberapa rangkaian peristiwa dari pembunuhan tersadis yang pernah ada di Indonesia. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Sekian video ini berakhir, aku Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!